Halo, saya perwakilan dari kelompok 7. Kali ini kami akan membahas bab 13, yaitu psikoanalisis 1. Sebelum kita memulai materinya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Ada Danang Prasetyo Aji, yang berikutnya ada Darel Samuel Maukar, ada Devhard Pikarima, ada Dein Vivi Olivia Taime, yang berikutnya ada Ellen Eva Swae, dan terakhir ada saya, Valdi Putra Mangundap. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Saya Ellen Eva Swae dengan NIM 8020202165 akan menjelaskan mengenai the development of psychoanalysis. Psikoanalisis pertama kali dikembangkan oleh Sigmund Freud. Freud mempercayai 3 hal dalam ego manusia kolektif. Yang pertama adalah Copernicus, bahwa bumi bukanlah pusat dari alam semesta. Yang kedua, teori Darwin, yaitu teori evolusi. Yang ketiga, teori Freud, pengaruh kekuatan ketidaksadaran. Psikoanalisis berbeda dengan psikologis arus utama, karena Freud mempercayai bahwa kesadaran merupakan sebagian kecil dari psikologis. Dan Freud mempercayai bahwa ketidaksadaran atau alam bawah sadar kita membawa pengaruh untuk perilaku manusia. Pokok bahasannya adalah psikopatologi. Psikopatologi adalah studi mengenai penyakit mental atau tekanan mental. Psikoanalisis berkaitan dengan ketidaksadaran dan hal itu seringkali diabaikan oleh pemikir-pemikir lain. Dan metode utamanya adalah observasi klinis. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang intention dan influences on psychoanalysis atau pengaruh yang diharapkan terhadap psikoanalisis. Yang pertama A. Theories of a conscious mind, teori pikiran bawah sadar. Jadi pada awal abad ke-18, filsuf dan matematikawan Jerman yang bernama Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Ia mengembangkan gagasan yang disebutnya monadologi. Ya, jadi monad dulu bukan atom fisik, tetapi dianggap juga sebagai elemen dari individu semua realitas. Monad bisa disamakan dengan persepsi. Dan Leibniz percaya bahwa peristiwa mental itu memiliki tingkat kesadaran yang berbeda-beda, mulai dari benar-benar tidak sadar hingga sadar yang jelas. Ya, seabad kemudian filsuf Jerman yang bernama Johann Friedrich Herbart tahun 1776 sampai 1841. Dia menyempurnakan gagasan Leibniz tentang ketidaksadaran menjadi konsep ambang batas kesadaran. Ia juga merefleksikan bahwa dampak mekanistik zeitgeist. Herbart mengemukakan gagasan itu di bawah ini ambang batas yang diusulkan tidak sadar. Yang kedua B. Early ideas about psychopathology, yaitu ide awal tentang psikopatologi. Ya, seperti yang telah kita catat bahwa sebuah gerakan baru itu membutuhkan sesuatu untuk diberontak, untuk mendapatkan keuntungan atau momentum. Jadi karena psikoanalisis berkembang dalam psikologi akademis, maka gerakan yang ditentangnya bukanlah bentuk psikologi Wundt atau arus lain manapun sekolah pemikiran psikologis. Jadi sejarah pengobatan penyakit mental sangat menarik dan juga menyedihkan. Awal gangguan mental itu mulai pada tahun 2000 sebelum Masehi, yaitu selama abad ke-19 psikiater itu dibagi menjadi dua kubu
Yang pertama itu somatik dan kedua psikis. Ya, pendekatan somatik itu menyatakan bahwa perilaku abnormal memiliki penyebab fisik seperti lesi otak dan juga syaraf yang jarang terstimulasi atau syaraf yang terlalu tegang. Yang kedua, the influences of Charles Darwin atau pengaruh Charles Darwin. Pada tahun 1979 bahwa Frank J. Soloway, seorang sejarawan sains terkemuka, ia menerbitkan Freud, biologi inti dari pikiran, di mana dia mendapat bahwa pemikiran Freud itu telah sangat dipengaruhi oleh tulisan Darwin. Jadi Darwin membahas beberapa gagasan, kemudian Freud dijadikan isu sentral dalam psikoanalisis, termasuk proses dan konflik mental yang tidak disadari, pentingnya simbolisme tersembunyi dari perilaku tertentu, dan pentingnya gairah seksual. Ya, lebih jauh Darwin juga menegaskan bahwa manusia itu didorong oleh kekuatan biologis, yaitu cinta dan kelaparan, yang dia yakini bahwa adalah dasar dari semua perilaku. D. Additional influences atau pengaruh tambahan, yaitu selama pelatihan universitas, Freud dihadapkan pada gagasan tentang mekanisme, yaitu sebagai perwakilan yang dikirim oleh ahli fisiologi termasuk Helmholtz, yaitu yang pernah menjadi murid Johannes Müller. Jadi aspek yang lain dari Zeitgeist ini yang tercermin dalam karya Freud adalah sikap terhadap seks di Wina abad ke-19 akhir. Jadi tempat Freud tinggal dan bekerja itu sudah populer, tetapi salah berasumsi bahwa karena masyarakat di zaman Freud itu begitu represif, keterbukaannya umpatan tentang masalah seksual dianggap mengejutkan. Jadi meskipun ada banyak pengaruh yang berbeda pada pemikiran Freud, tetapi jangan sampai kita melupakannya, kejeniusannya, dan semua pendirinya itu terletak pada kemampuan mereka untuk menarik benang-benang itu dari berbagai ide untuk menjalin sistem yang koheren. Psychoanalysis Development. Psikoanalisis, cabang ilmu yang dikembangkan oleh Sigmund Freud dan para pengikutnya sebagai studi fungsi dan perilaku psikologis manusia. Sigmund Freud sendiri dilahirkan di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856 dan meninggal di London pada tanggal 23 Desember 1939. Pada mulanya istilah psikoanalisis hanya dipergunakan dalam hubungan dengan Freud saja, sehingga psikoanalisis dan psikoanalisis Freud sama artinya. Bila beberapa pengikut Freud di kemudian hari menyimpang dari ajarannya dan menempuh jalan sendiri-sendiri, mereka juga meninggalkan istilah psikoanalisis dan memilih suatu nama baru untuk menunjukkan ajaran mereka. Contoh yang terkenal adalah Carl Gustav Jung dan Alfred Adler yang menciptakan nama psikoanalisis analitis. Kasus Anna O, seorang wanita yang cerdas dan menarik. Anna O menderita gangguan histeris yang parah, keluhan yang termasuk kelumpuhan, kehilangan ingatan, kemunduran mental, mual, dan gangguan tatapan visi dan ucapan. Dasar seksual neurois. Tujuan Freud dalam sistem psikoanalisisnya adalah untuk membawa ke dalam kesadaran ingatan tertekan atau pikiran yang diasumsikan menjadi sumber perilaku abnormal pasien. Melalui teknik asosiasi bebas, Freud menemukan ingatan pasiennya mencapai kembali ke masa kanak-kanak dan bahwa banyak dari pengalaman tertekan yang mereka ingat masalah seksual.
studi tentang histeria. Pada tahun 1895, Freud dan Breuer menerbitkan Studies on Hysteria, buku yang dianggap menandai awal formal psikoanalisis, meskipun Freud tidak menggunakan kata psikoanalisis. Sampai setahun kemudian, dikutip dari Rosenzweig tahun 1992. Buku itu berisi makalah oleh keduanya penulis dan beberapa kasus sejarah termasuk NO. Kontroversi rayuan masa kecil. Dalam makalah yang dipresentasikan kepada Vienna Society of Psychiatry and Neurology pada tahun 1896, Freud melaporkan bahwa menggunakan materi yang tidak tercakup dalam teknik asosiasi bebasnya miliknya, pasien mengungkapkan rayuan masa kanak-kanak. Dengan penggoda biasanya adalah kerabat yang lebih tua, seringkali ayah. Lebih lanjut, Freud menegaskan bahwa trauma rayuan ini adalah penyebabnya perilaku neurotik dewasa. Pasiennya ragu-ragu untuk menjelaskan detail dari pengalaman, seolah-olah peristiwa itu tidak nyata atau tidak pernah benar-benar terjadi. Pasien berbicara dengan terbata-bata, menunjukkan bahwa mereka tidak dapat sepenuhnya mengingat pengalaman. Kehidupan seks Freud. Terlepas dari penilaian akhir pada teori rayuan, Freud sendiri memegang prinsip negatif terhadap seks dan mengalami kesulitan seksual pribadi. Pada usia 40 tahun, dia berhenti berhubungan seks. Eksitasi seksual tidak lagi berguna bagi orang seperti saya, dikutip oleh Freud tahun 1945. Dikutip oleh Freud tahun 1954. Dia kadang mengalami impotensi dan kadang pantang berhubungan seks karena ia tidak menyukai kondom atau coitus interruptus, metode kontrasepsi standar. Analisis mimpi. Freud telah belajar bahwa mimpi pasien bisa menjadi sumber emosional yang signifikan materi dan dapat berisi petunjuk penyebab gangguan yang mendasari. Analisis diri Freud berlanjut sekitar 2 tahun yang berpuncak pada penerbitan The Interpretation of Dreams tahun 1900. Sekarang dianggap sebagai karya utamanya. Dia kemudian mengatakan itu buku tersebut berisi penemuan paling berharga dari semua penemuan itu adalah keberuntungan saya. Dikutip dalam Forest. Saya akan menjelaskan psychoanalysis as a method of treatment. Terapi psikoanalisis memiliki tujuan untuk membantu mereka mengambil peran dewasa dalam kehidupan mereka dengan menggali permasalahan atau pengalaman masa kecil untuk mengubah kesadaran individu. Ada beberapa jenis terapi psikoanalisis. Yang pertama adalah asosiasi bebas. Asosiasi bebas adalah metode pemanggilan pengalaman-pengalaman masa lalu dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatis masa lalu. Yang kedua adalah analisis mimpi. Analisis mimpi adalah cara mengungkapkan alam bawah sadar dan memberikan pemahaman terhadap masalah yang belum terselesaikan. Yang ketiga, analisis resistensi. Mencegah klien mengungkapkan hal yang tidak disadari. Yang terakhir, analisis transferensi, yaitu pemindahan emosi dari suatu objek ke objek lainnya. Terapi psikoanalisis bukan untuk menyembuhkan orang, tetapi untuk mengungkapkan dinamika perilaku manusia. Saya Denvivi Olivia Taime, NIM 822020-137. Saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis sebagai sistem kepribadian. Sigmund Freud yang mempelajari hal ini, pada saat itu dia lebih mempelajari tentang kekuatan motivasi tidak sadar, konflik di antara kekuatan-kekuatan itu, dan dampak dari konflik yang mempengaruhi perilaku. Di sini ada 4 bagian yang akan saya jelaskan, yaitu insting, tingkat kepribadian, kecemasan, dan tahap psikoseksual dari perkembangan kepribadian. Yang pertama, insting. Menurut Freud, insting adalah
representasi mental dari rangsangan internal yang memotivasi kepribadian dan kebiasaan. Tujuan dari insting ini untuk mengurangi atau menghilangkan rangsangan melalui kebiasaan tertentu. Contohnya saat kita lapar, insting ini mendorong kita untuk mencari makanan. Freud membagi insting ini dalam dua kategori, yaitu insting hidup dan insting kematian. Insting hidup mencakupi rasa lapar, haus, dan kebutuhan seks. Sedangkan insting kematian adalah perusak yang dapat diarahkan ke dalam, seperti bunuh diri, maupun diarahkan keluar, seperti agresi dan kebencian. Selanjutnya, tingkat kepribadian. Pada awal karirnya, Freud berpendapat bahwa kehidupan mental terdiri dari dua bagian, yaitu kesadaran dan ketidaksadaran. Namun, belakangan Freud merevisi pendapatnya itu dan mengusulkan id, ego, dan superego. Id adalah bagian dari individu yang berisi dorongan ketidaksadaran. Id ini biasanya mempengaruhi manusia untuk mencari kepuasan, tapi tidak memperhatikan keadaan realitasnya. Ego adalah aspek rasional yang bertanggung jawab untuk mengendalikan insting. Kemudian yang ketiga, superego. Superego ini merupakan aspek moral kepribadian yang berasal dari nilai dan standar orang tua dan lingkungan. Biasa kita menyebut ini sebagai nurani. Selanjutnya, kecemasan. Kecemasan ini berfungsi sebagai peringatan bahwa ego sedang terancam. Freud menggambarkan 3 jenis kecemasan, yaitu kecemasan objektif, neurotik, dan moral. Kecemasan objektif ini muncul dari rasa takut yang sebenarnya, rasa takut yang nyata. Dan kecemasan neurotik muncul saat kita menyadari ada yang salah, saat kita memuaskan insting id atau kita menyampaikan keinginan impulsif kita. Yang terakhir, kecemasan moral. Datang saat kita khawatir tindakan yang kita lakukan itu bertentangan dengan aturan-aturan moral yang ada atau tidak. Biasanya kita menjadi merasa malu atau merasa bersalah. Dan yang terakhir, tahap psikoseksual perkembangan kepribadian. Freud menganggap bahwa apapun yang menimbulkan kenikmatan itu adalah seks. Ada beberapa tahap psikoseksual dalam perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu tahap oral, di mana rangsangan berada di mulut seperti menghisap, menggigit, dan menelan. Jika kepuasan yang didapatkan tidak memadai, mungkin terlalu sedikit atau terlalu banyak, bisa mengakibatkan kepribadian bawaan. Contohnya, orang yang terobsesi dengan kebiasaan mulut seperti merokok atau makan. Selanjutnya, tahap anal. Tahap ini, pemuasan berada di anus dan anak memperoleh kenikmatan di area anal. Tahap ini bersamaan dengan pelatihan toilet atau toilet training. Anak mungkin menahan atau membuang kotoran. Di sini bisa dilihat dua tipe orang dewasa. Yang pertama, anak yang anal eksklusif ini, yaitu saat toilet training mereka tidak bisa menahan kotoran sampai di toilet. Biasanya mereka menjadi orang yang kotor, boros, dan suka berlebihan. Dan yang kedua, orang yang anal retentif, mereka sebaliknya bisa menahan kotoran dan biasanya mereka menjadi dewasa yang sangat rapi, bersih, dan kompulsif. Selanjutnya, tahap falik. Terjadi saat usia 4 tahun, kepuasan erotis melibatkan fantasi seksual dan membelai dan menunjuk alat kelamin. Dan yang terakhir, tahap latensi. Di tahap ini, perilaku heteroseksual menjadi penting dan orang mulai mempersiapkan diri untuk pernikahan dan peran sebagai orang tua. Perkenalkan, nama saya Direl Samuel Moker dengan NIM 802020-281. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai mekanisme dan determinisme dalam sistem Freud. Kami melihat bahwa para psikolog struktural dan kemudian para behavioris menganggap manusia seperti mesin. Pertama, pikiran manusia dan kemudian perilaku manusia direduksi menjadi komponen paling mendasar. Mungkin mengejutkan
bahwa untuk mengetahui Freud yang mendekati sifat manusia dari perspektif yang berbeda juga dipengaruhi oleh ide-ide mekanistik. Sama kuatnya dengan para psikolog eksperimental, Freud percaya bahwa semua peristiwa mental bahkan mimpi sudah ditentukan sebelumnya dan tidak ada yang terjadi secara kebetulan atau keinginan bebas. Setiap tindakan memiliki motif atau penyebab yang disadari atau tidak disadari. Lebih jauh lagi, Freud menjelaskan bahwa dia menerima doktrin bahwa semua fenomena dapat direduksi menjadi prinsip-prinsip ilmu alam. Dengan mengadopsi kata analisis sebagai bagian dalam sistem psikoanalisisnya, Freud mengakui metode analisis yang kemudian digunakan dalam fisika dan kimia. Selanjutnya, pada tahun 1895, Freud memutuskan untuk mengembangkan konsepsinya tentang psikologi ilmiah dengan mencoba menunjukkan bahwa psikologi harus berakar pada prinsip-prinsip fisika dan bahwa fenomena mental menunjukkan banyak karakteristik dari proses neurofisiologis yang menjadi dasarnya. Tujuan psikologi adalah untuk mempresentasikan proses mental sebagai keadaan yang ditentukan secara kuantitatif dari partikel material yang dapat ditentukan. Dia tidak pernah menyelesaikan proyek tersebut, tetapi kita melihat dalam tulisannya nanti ide dan terminologi yang dia adopsi dari fisika, terutama mekanik, listrik, dan hidrolika. Tulisan-tulisannya sepanjang baris ini memberikan contoh lain dari data yang hilang dalam sejarah karena tidak ditemukan selama lebih dari 50 tahun. Sampai saat itu, tidak ada yang tahu Freud telah mempertimbangkan pendekatan psikologi seperti itu. Meskipun Freud mengubah niatnya untuk memodelkan psikologi demi fisika ketika dia menemukan bahwa subjek pilihannya, yaitu kepribadian manusia, tidak dapat ditangani dengan teknik fisik dan kimia, dia tetap setia pada positivisme dan determinisme yang memelihara psikologi eksperimental. Selain itu, meskipun Freud dipengaruhi oleh pandangan ini, dia tidak dibatasi olehnya. Dia mengubah atau membuang filosofi di area yang menurutnya tidak cocok, dan pada akhirnya ia mendemonstrasikan bagaimana membatasi konsepsi mekanistik tentang sifat manusia. Halo semua, saya Valdi Putra Mangundap dengan NIM 80202134. Kali ini kita akan membahas beberapa hal, di antaranya ada relation between psikoanalisis dan psikologi. Psikoanalisis berkembang di luar psikologi akademis arus utama dan tetap demikian selama bertahun-tahun. Banyak psikolog akademis memberikan kritik keras terhadap psikoanalisis. Salah satunya ada John D. Watson yang menyebutkan bahwa psikoanalisis merupakan voodooism, di mana psikoanalisis merupakan sebuah agama yang luar biasa yang membuat orang-orang rasional menarik kesimpulan tidak masuk akal. Ada juga James McCann-Kettle yang berpendapat bahwa Freud sebagai seorang pria yang tinggal di negeri dongeng atau negeri mimpi di antara raksasa seks yang menyimpang. Dan beberapa ahli yang juga ikut mengkritik Freud. Terlepas dari semua kritikan ini dan serangan pedas lainnya oleh para pemimpin psikologi Amerika, beberapa ide Freud masuk ke dalam buku teks psikologi Amerika, meskipun behaviorisme tetap menjadi aliran pemikiran yang dominan dalam psikologi. Pada tahun 1930-an dan 1940-an, psikoanalisis telah menarik perhatian publik. Kombinasi seks, kekerasan, dan motif tersembunyi, dan janji untuk menyembuhkan berbagai masalah emosional terbukti hampir tidak bisa ditolak oleh masyarakat umum. Hal ini membuat kebingungan antara psikoanalisis dan psikolog. Di samping itu, para psikolog membenci pemikiran bahwa seks, mimpi, dan neurosis adalah inti dari psikologi. Untuk menghadapi ancaman ini, psikolog memutuskan untuk menerapkan metode eksperimental untuk menguji psikoanalisis untuk menentukan legitimasi ilmiahnya. Ratusan penelitian kemudian, para psikolog menyatakan bahwa psikoanalisis lebih rendah daripada psikologi berdasarkan eksperimen. Setidaknya ini di mata para psikolog eksperimental. Setelah Skinner menyusun kembali mekanisme pertahanan Freud dalam bahasa pengkondisian operan,
Akhirnya, psikologi memasukkan banyak konsep Freud dan menjadikannya bagian dari arus utama. Beberapa contoh adalah peran alam bawah sadar, pentingnya pengalaman masa kanak-kanak, dan bekerjanya mekanisme pertahanan adalah beberapa contoh gagasan psikoanalitik yang secara tegas menjadi bagian dari psikologi kontemporer. Yang berikutnya ada criticism of psychoanalysis. Criticism of psychoanalysis adalah sebuah bentuk dari kritik sastra yang mengkritik beberapa teknik psikoanalisis mengenai interpretasinya. Salah satu tokoh yang mengkritik teori Freud adalah Powell dan Boer tahun 1994. Ada juga Showalter pada tahun 1997. Beberapa kekurangan teori Freud menurut para ahli. Yang pertama, kondisi di mana Freud mengumpulkan data tidak sistematis dan tidak terkontrol. Freud tidak membuat transkripsi kata demi kata dari setiap kata-kata pasien, tetapi mengerjakan dari catatan yang dibuat beberapa jam setelah melihat pasien. Yang kedua, sambil mengingat kata-kata pasiennya, Freud mungkin telah menafsirkannya kembali, dipandu oleh keinginan untuk menemukan materi yang mendukung. Freud mungkin hanya mengingat dan merekam apa yang ingin dia dengar. Tentu saja, mungkin juga catatan Freud itu akurat. Akan tetapi, yang penting bahwa kita tidak bisa memastikan karena data aslinya tidak ada. Yang ketiga, Freud mungkin telah menyimpulkan daripada benar-benar mendengar cerita tentang sedotan seksual di masa kanak-kanak berdasarkan evaluasinya terhadap gejala pasien. Seorang penulis menyarankan bahwa meskipun Freud mengklaim bahwa hampir semua pasien wanitanya mengatakan bahwa mereka telah dibujuk oleh ayah mereka. Yang keempat, penelitian Freud didasarkan pada sampel orang yang kecil dan tidak representatif, terbatas pada dirinya sendiri dan mereka yang memilih untuk menjalani psikoanalisis dengannya. Yang kelima, ada ketidaksesuaian antara catatan Freud tentang sesi terapi dan yang dipublikasikan dalam sejarah kasus yang diduga berdasarkan catatan tersebut. Para peneliti telah menemukan perbedaan yang melibatkan panjang analisis dan urutan kejadian yang diungkapkan selama analisis serta klaim penyembuhan yang tidak berdasar. Tujuan dari psikoanalisis itu sendiri adalah terapi untuk menyembuhkan keadaan yang kacau dengan menyelidiki interaksi dari unsur-unsur yang sadar dan tidak sadar dalam pikiran. Metode yang digunakan adalah metode klasik, dengan membuat pasien berbicara dengan bebas, dengan jalan menekan rasa takut, kekhawatiran, dan keyakinan, yang kemudian dibawa ke alam sadar, dan dengan menghadapinya, daripada membawa masalah tersebut ke alam bawah sadar. Jadi, berdasarkan teori Freud ini, maka dapat dihasilkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama adalah identifikasi tokoh dengan penerapan teknik-teknik penerapan pembentukan tokoh dalam karya sastra. Yang berikutnya ada terdapat struktur kepribadian berupa analisis, ID, ego, dan superego. Yang berikutnya ada perbedaan antara alam bawah sadar dan alam sadar. Selanjutnya adalah menemukan alasan dari karakter alam bawah sadar, dan terakhir adalah melihat perwujudan kondisi klasik psikoanalisis dalam karya sastra. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.